Kenapa turnover di perusahaan kita sangat tinggi dan gimana cara mencegahnya? Langsung aja di video berikut ini. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack. Nah, teman-teman, seringkali banyak pengusaha, pebisnis atau HR ya, yang mengeluhkan kenapa sih kok bisa turnover di perusahaannya itu tinggi gitu ya. Nah, ternyata jawabannya adalah kata kuncinya ada di rekrutmennya ternyata teman-teman ya. Nah, jadi sama kayak video sebelumnya saya pernah bilang jangan ajarin ikan untuk terbang ataupun ngajarin burung untuk berenang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, apa sih yang pertama yang kita lihat itu apa sih budaya yang ada di kantor kita gitu. Misal langsung aja kita kasih contoh di Business Hack. Kita punya budaya yaitu ceria, kaizen, dildan. Ceria itu kita definisikan sebagai no blame atau tidak suka menyalahkan ya. No excuse, tidak suka beralasan, ataupun no justify, tidak suka membenarkan kegagalan. Nah, itu sudah kita ceritain di awal rekrutmen. Dan di Business Hack juga kita ada game-game gila gitu ya. Game-gamenya itu kayak rejection game, ya cari 100 penolakan per hari gitu ya. Maksudnya apa ya? Cari penolakan gitu. Kita datang ke orang, kita mungkin malakin dia gitu ya, atau minta kita datang ke Starbucks gitu ya, kita minta kopi gratis dan sebagainya. Nah, itu kita cari penolakan lah, pasti kan ditolak kan. Nah, itu kita cari penolakan sampai 100 kali. Fungsinya apa? Fungsinya untuk apa? Untuk menguatkan mental kita. Nah, itu game rejection game. Ada lagi game apa, cepet-cepetan pulang gitu. Cepet-cepetan pulang tuh pernah dulu kita ketika kita rafting di Magelang gitu ya. Bisnis saya kan kantornya di Jogja. Ketika kita rafting di Magelang, itu kita home pimpah gitu. Yang kalah itu harus cepet-cepetan pulang. Dipilih 6 orang kalau nggak salah. 6 orang ini yang kalah dari home pimpah itu, mereka harus cepet-cepetan pulang kembali ke Jogja, ke kantor. Nanti yang kalah harus ada punishment-nya gitulah. Terus kita juga ada bangkrut game. Bangkrut game itu seperti kayak saya ya. Saya pernah mainkan game bangkrut game ini ke Kalimantan. Jadi saya tidak membawa dompet, tidak membawa HP, tidak membawa uang, dan cuma gini doang teman-teman ya. Nggak bawa tas bahkan ya. Ya, bahkan ketika di bandara itu petugasnya bingung, Mas serius nggak bawa apa-apa gitu ya. Nah, itu juga pernah kita lakukan. Jadi bangkrut game, nggak bawa uang, gimana caranya kita bisa bertahan hidup, bahkan bisa menghasilkan uang di sana. Nah, itulah gitu. Jadi ketika rekrutmen kita adakan, kita ceritain itu jelek-jeleknya, dalam artian tanda kutip horor-horornya bekerja di Business Hack itu seperti apa. Jadi ketika orang yang nggak cocok ya dia akan keluar dengan sendirinya gitu, atau dia akan mundur gitu. Nah, jadi kalau turnover yang tinggi itu bagus terjadi kalau sebelum rekrutmen ya. Nah, gimana nih kalimatnya? Maksudnya gini, katakanlah dari 1000 orang yang daftar gitu. Nah, setelah kita kasih tahu segala macam hal yang tentang perusahaan kita, yang akhirnya ngelanjut cuma 100 gitu kan, cuma 10%, ya nggak masalah juga gitu kan. Daripada kita capek-capek nginterview atau ngurusin yang 900 orang lainnya, sebenarnya mereka nggak cocok sama budaya perusahaan kita. Ya. Nah, dari 100 ini nanti akan tereliminasi lagi hingga ke 10 orang, ke 5 orang, dan akhirnya kita mempunyai karyawan baru. Nah, jadi pada intinya kita harus kejam di rekrutmen teman-teman ya. Di rekrutmen itu harus kejam, jadi kita kasih tahu apa budaya kerja kita gitu. Apabila kantor teman-teman ya memang budaya kerjanya adalah lembur, ya sudah kasih tahu di depan gitu. Jangan yang tiba-tiba di tengah ngasih taunya ya. Ya kabur lah mereka kan, nggak sesuai. Kok nggak sesuai sih? Kok nggak dikasih tahu di depan kalau di sini tuh budayanya lembur gitu ya. Kerja tuh bisa dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam tiap hari. Nah, itu harus dikasih tahu di depan gitu ya. Karena ketika nggak dikasih tahu di depan, ya itu akan orang yang masuk akan kecewa ya karena nggak sesuai ekspektasi. Tapi ketika di depan kita udah takut-takutin calon karyawan, udah bilang, oh di sini tuh kamu akan disiksa loh ya, disiksa dalam tanda kutip. Kita kalau di bisnisnya kita selalu bilang gitu, kamu di sini akan disiksa loh mas. Ya, disiksa itu maksudnya adalah kita tumbuhkan mentalnya, kita push the limit sampai mas mungkin nanti nangis, sampai nanti ketawa ngakak, sampai nangis terseduh-seduh dan sebagainya. Kita kasih tahu di awal. Game-game kita di apa sih di sini? Kita kasih tahu di awal kalau goal kita tuh tinggi banget gitu. Bahkan kita tuh suka naruh goal tuh setinggi langit ya. Bahkan mungkin orang cenderung bilangnya mustahil. Tapi itulah yang kita lakukan. Kasih tahu di awal, di rekrutmen. Jangan kasih tahu di tengah. Ya. Dan juga jangan kecewa kalau banyak yang kabur ya. Karena kita rekrutmennya kurang oke gitu, kurang kejam. Kita ngasal nyari orang gitu. Padahal dia nggak sesuai dengan budaya kita. Jadi itu sih teman-teman ya. Karena kan capek teman-teman ya mendidik orang atau tim yang sebenarnya dia nggak punya hati sama perusahaan kita ya, yang dia tuh punya culture budaya yang berbeda gitu. Katakanlah dia ini orangnya suka ngeluh gitu.
Ya kan nggak cocok ya di bisnis seks, tapi tetap kita paksa masuk ya. Akhirnya dia akan ngeluh dan kitanya kecewa, kok dia ngeluh sih? Lah iyalah, kita dari awal nggak ngasih tahu kok. Kalau culture bisnis seks itu nggak boleh ngeluh. Kalau ngeluh tuh langsung SP1, SP2, SP3. Gitu teman-teman, jadi sesuaikan dengan culture kalian masing-masing. Kalau culture teman-teman otoriter ya nggak masalah juga gitu ya. Otoriter ala TNI gitu ya, yang harus disiplin, akan marah-marah gitu ya. Nggak apa-apa juga, tapi please kasih tahu di awal gitu ya. Supaya yang masuk itu nggak beli kucing dalam karung. Yang masuk sudah tahu tujuannya bekerja di sini, perusahaannya akan seperti apa. Kata kuncinya itu, kesepakatan di awal ketika rekrutmen. Nah, kalau sudah terlanjur masuk gimana? Nah, nanti kita akan bahas di video lainnya. Begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.